Musibah longsor yang melanda Desa Muara dan Keraging Gelok, Kabupaten Tolikara ini mengakibatkan sebuah kantor desa, 3 rumah warga, dan perkebunan masyarakat sekitar tertimbun tanah. Kejadian bencana dapat memakan korban jiwa dan harta benda yang dialami oleh masyarakat. Korban jiwa menjadi semakin bertambah banyak jika masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk melakukan evakuasi mandiri. Namun sebaik-baiknya kapasitas yang dimiliki masyarakat dalam menghadapi bencana, masih lebih baik jika bencana tidak terjadi dengan upaya pengurangan risiko bencana melalui mitigasi bencana. Melihat fenomena demi fenomena kejadian tanah longsor tersebut, maka Kepala BPBD Kabupaten Tolikara sebagai reformer tergerak untuk berani mengambil sebuah langkah kebijakan untuk melakukan penanaman pohon jangka panjang yang memiliki akar tunjang yang mampu menghujam ke dalam tanah sehingga dapat mencegah terjadinya pergerakan tanah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, terkandung maksud bahwa negara berkewajiban melindungi masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya perlindungan dari ancaman bencana. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara dari ancaman bencana dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang didalaminya mengamanatkan dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat pemerintah pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolikara sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 4 Tahun 2014 yang bertugas menyelenggarakan penanggulangan bencana yang dimulai dari sebelum terjadinya bencana berupa pencegahan dan kesiapsiagaan. Saat terjadi bencana berupa kedaruratan dan logistik hingga pasca atau setelah terjadinya bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. Ketiga bidang sebagaimana tersebut dimaksudkan penanggulangan bencana dilaksanakan sebelum terjadinya bencana, pra-bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadinya bencana, pasca bencana. Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tolikara untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tolikara, yang terdiri dari 46 distrik, kecamatan yang tersebar dalam 4 kelurahan dan 541 kampung. Potensi bencana terbesar di Kabupaten Tolikara adalah tanah longsor, sebagai akibat struktur tanah yang labil dan tingkat disertifikasi tanah yang tinggi. Labilnya tanah di Kabupaten Tolikara sehingga upaya penahan tebing berupa taluk maupun beronjong kawat tidak sanggup menahannya. Hal mana disertifikasi tanah yang tinggi menimbulkan pori-pori permukaan tanah yang terbuka sehingga ketika hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi tanah bercampur dengan air dan memiliki massa beban yang besar. Hal tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya tanah longsor terlebih lahan yang gundul, sehingga tanah tidak ada unsur pengikat satu sama lain dan terjadilah longsor. Melihat fenomena demi fenomena kejadian tanah longsor tersebut, reformer tergerak untuk berani mengambil sebuah langkah kebijakan untuk melakukan penanaman pohon jangka panjang yang memiliki akar tunjang yang mampu menghujam ke dalam tanah sehingga dapat mencegah terjadinya pergerakan tanah.
Tanaman jangka panjang dimaksud hendaknya juga membawa manfaat ganda, di samping mencegah terjadinya longsor juga memberikan manfaat bagi peningkatan pendapat masyarakat, sehingga dipilih tanaman produktif seperti tanaman buah-buahan seperti durian, nangka, alpokat dan lainnya. Dengan kebijakan ini diharapkan upaya pencegahan, mitigasi, tanah longsor dapat terwujud dan membawa hasil yang diharapkan. Terkait uraian sebagaimana tersebut di atas dirancang sebuah proyek perubahan dengan judul, Mitigasi Bencana Tanah Longsor Melalui Vegetasi Tanaman Produktif di Kabupaten Tolikara. Tujuan yang akan dicapai. 1. Tujuan jangka pendek. A. Terlaksananya FGD tentang mitigasi bencana tanah longsor melalui vegetasi tanaman produktif. B. Tersedianya draft peraturan Bupati Tolikara tentang mitigasi bencana di Kabupaten Tolikara. C. Terlaksananya survei lokasi vegetasi. D. Tersedianya bibit tanaman buah-buahan jangka panjang. 2. Tujuan jangka menengah. A. Tersedianya peraturan Bupati Tolikara tentang mitigasi bencana di Kabupaten Tolikara. B. Terlaksananya sosialisasi peraturan Bupati tentang mitigasi bencana di Kabupaten Tolikara. C. Terlaksananya vegetasi tanaman produktif di 5 kampung rawan bencana longsor. D. Terlaksananya pemeliharaan tanaman produktif. 3. Tujuan jangka panjang. A. Terlaksananya vegetasi tanaman produktif di 15 kampung rawan bencana. B. Terlaksananya pemeliharaan tanaman produktif di 15 kampung. Output dan outcome. Output. 1. Draft peraturan Bupati tentang mitigasi bencana di Kabupaten Tolikara. 2. Adanya hasil survei, pemetaan kawasan rawan longsor. 3. Adanya bibit tanaman produktif. 4. Penanaman tanaman produktif di lokasi rawan longsor. Outcome. 1. Dengan adanya regulasi kebijakan kawasan vegetasi tanaman produktif akan menjadi payung hukum pelaksanaan kebijakan untuk diikuti dan dipatuhi oleh segenap organisasi perangkat daerah. 2. Memfasilitasi masyarakat dalam menciptakan ekonomi kreatif dari tanaman buah hasil vegetasi. 3. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana tanah longsor. 4. Melindungi aset negara berupa jalan, jembatan, saluran irigasi dari kerusakan akibat bencana tanah longsor. Tahapan perubahan rencana strategis. Milestone jangka pendek yang dilakukan selama 2 bulan implementasi proyek perubahan ini adalah 1. Pembentukan tim kerja yang mendukung semua aktivitas proyek ini. 2. Pelaksanaan FGD tentang mitigasi bencana longsor. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu. 3. Penyusunan draft peraturan Bupati tentang mitigasi bencana melalui tanaman produktif. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku. 4. Terlaksananya survei dan pemetaan daerah rawan bencana. Lima. Penyediaan bibit tanaman produktif. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Berikut ini video dokumentasi kegiatan vegetasi penanaman tanaman produktif di Distrik Kuari.
yang merupakan salah satu tempat hasil survei untuk melaksanakan penanaman tanaman produktif di Kabupaten Tolikara. Karena apa? Kita tanam pohon yang jangka panjang. Terima kasih Salam Asia. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa kasih kemenangan dan melaksanakan sebagai Indonesia. Dan pada hari ini tanggal 30 Oktober 2020. Itu sebabnya kami dari BPBD sebagai makanan apa ini pangan lokal karena kami mana kekurangan itu kita munculkan inovasi kami supaya itu menjadi produk atau program. Jadi, kamu kena rumah ini. Bisa pakai motor? Orang tanah baru kirim papan mana sih? Atau kaca ini? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kepada BPBD Kabupaten Tolikara dengan tim, kami turun bagaimana supaya kawasan Tolikara adalah fenomena tanah yang mudah bergeser, mudah terjadi banjir dan tanah longsor, sehingga kami dari Lembaga Kemanusiaan BPBD Kabupaten Tolikara dengan tim itu pada saat tadi ada topi kaluk ini kaluk air sudah dalam kan di luar dalam ada dua dia. hujan itu kecil-kecil sana. Sana, kemarin itu, sana. Oke. Satu orang pelan-pelan. Rambutan tanam sini. Rambutan sininya biasa dia buah ini. Rambutan bawa sini. Ada ya? Saya bukan sultan terkadir kan, tapi saya belajar dari dulu. Yok ini. Ya, Motor anu kalau mesra kira orang ya kan. tempatnya kan sana. Dekat ini punya rumah halaman ini. Di sini kamar dulu. Halaman rumah sana. Tempat ini sana. Ini deli nanti yang jarami ya.
Baik, terima kasih terkait dengan proyek perubahan dalam judul mitigasi bencana tanah longsor melalui vegetasi tanaman produktif di distrik Wari, Kabupaten Tolikara bersama Kepala Kampung Wagubuk pada hari Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023. Saya berkati dari Tokoya, Kepala Perdana Kabupaten Tolikara. Terima kasih. Saya berkati BPBD mantap. Proyek perubahan mitigasi bencana tanah longsor melalui vegetasi tanaman produktif Kabupaten Tolikara. BPBD mantap. Pemerintah, Pak. Mantap.